Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du cœur. Antara pelayanan di gereja dengan pelayanan di keluarga maupun di masyarakat. Ketika bisa seperti itu. Kalian kepingin seperti itu. Saya masih teringat ketika misalnya ada yang terluka. Itu saya ingat betul waktu di Bandungan dulu, ketika bergereja dengan jemaat gereja kecil, Pak Pendeta di situ bilang, Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak mempengaruhi kita karena kita berada di atas bumi. Kita menjadi penguasa langit seperti seekor pemburu raja. Dia menguasai, dia punya kuasa di atas langit, dia menguasai langit itu. Kita akan mencoba untuk
kedua, nanti kalau misalkan mau diambil ya baik kedua, tiga dan empat, terus yang satunya tadi. Nah, yang firman yang tahu Tuhan saja. Ya. Oh. Yang bukan yang sebenarnya. Juga kau dengar. Itulah gambaran rumah yang tidak menarik Taman Eden di dalam rumah tersebut. Tuhan, kami ingin menjadikan rumah kami sebagai Taman Eden, taman kebahagiaan bersamamu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu renungan singkat kita pada petang hari ini. Renungan kita pada sore hari ini, tentunya kita bisa berdiskusi. Terima kasih. A few moments later. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami bacaan kita pada hari ini, kita tidak bisa melepaskan dari konteks yang ada bahwa firman atau bacaan kita pada hari ini adalah merupakan sambungan, merupakan khotbah Yesus di bukit. Jadi ini kalau Bapak Ibu sudah membaca, maka khotbah di bukit itu mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Bacaan kita tentu merupakan khotbah Yesus di bukit dalam konteks Keyahudian, apa yang dinamakan hikmat. Tetapi akan jarang sekali dan orang tidak mudah mempraktekkan, menjalankan hikmat tersebut di dalam hidup. Jadi hikmat yang satu. A few moments later. Semangat itu untuk membangun jemaat. Kalau konteks sekarang, kenapa? Dia melibatkan murid-muridnya untuk mengupayakan agar bisa mencukupi makanan untuk orang-orang banyak itu. A few moments later. Ayat 15 sampai dengan 17. Sebelum saya bacakan sebagian dari firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Yang luka batin yang berkepanjangan, yang tidak diobati. Kalau seseorang mempunyai luka batin yang terlalu lama tidak diobati, hal ini juga akan menimbulkan rasa kekaguman. A few moments later. Jagonya itu adalah dua jagonya adalah dari militer semua. Yang
satu Jenderal Andika, yang satu Jenderal Lutfi, yang satu dari TNI, yang satu dari kepolisian. Nah, keduanya akan bertarung dan berseberangan. Nah, ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Tentunya sebagai TNI dan Polri harusnya memiliki independensi ya anggotanya, tetapi tidak menutup kemungkinan anggota-anggota ini pasti akan terbawa karena menurut jenjang karir begitu, itu biasanya berpengaruh sekali. Nah, pencitraan ini A few moments later. bersyukur hanya sebatas ketika kita dalam kondisi baik, kondisi yang menyenangkan. Apa beda kita dengan orang lain yang tidak mengenal Kristus? Kalau kita bersyukur ketika dalam kondisi apapun, berarti kita mempunyai ekspresi iman yang kita ungkapkan di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, karena kita sebagai manusia masih dikuasai oleh sifat-sifat kedagingan kita. A few moments later. Seorang besar di Israel, tetapi aku ini sekarang masih lemah. Sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Seruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. A few moments later. Kita patungan, kita adalah saudara di dalam Kristus. Nah, sebagai saudara dalam Kristus, biarlah kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk pembangunan jemaat di gereja kita. Tentunya tanpa mengurangi atau meninggalkan karakter dari masing-masing pribadi, tapi justru karakter maupun ciri khas dari masing-masing pribadi itu malah bisa menjadi kekuatan di dalam pembangunan gereja. A few moments later. Pertama dan baik yang kedua. Sungguh tersentuh ketika kita mengawali hari kita, kehidupan kita pada hari itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga bisa dinyanyikan ketika pada saat ini, ketika kita sudah memulai perjalanan kehidupan kita. Kita meyakini dari pagi sampai. A few moments later. Ibu Saudara, sebelumnya saya akan bercerita sedikit, mungkin cuma 3 menit lah. Ada suatu keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan seorang anak putrinya. Ibunya sudah meninggal lama. Nah, suatu ketika sang anak ini sedang ketika akan tidur, biasanya kalau malam itu mau tidur, dia dikasih cerita, didongengi sama ayahnya. Nah, setelah ayahnya membacakan cerita selesai, dia berkata kepada putrinya. A few moments later. Betapa Paulus itu sangat tergumul di dalam Paulus bersama pikiran orang. Mereka sangat tergumul tentang bagaimana dia itu menyuarakan Injil Tuhan di Korintus, tapi mendapatkan penolakan dari banyak orang Yahudi sendiri yang tidak atau belum mengenal Kristus.